Diberondong dari dua arah, anggota KKB praktis tak berkutik. Satu di antaranya ditangkap hidup-hidup. Melansir dari poskupang.com saat ini, ruang gerak KKB Papua sepertinya makin sempit oleh banyaknya aparat keamanan yang diterjunkan ke daerah itu. Tak hanya itu, ketatnya penjagaan di setiap pintu batas merupakan salah satu kunci makin kecilnya ruang gerak kelompok separatis tersebut. Mungkin karena itu, sehingga belakangan ini KKB semakin nekat dalam melancarkan aksi-aksinya. Tak hanya menyerang warga sipil, KKB juga berani menyerang pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Gegara sikap brutal KKB itu, TNI Polri pun siaga menghadapi pelbagai ancaman yang muncul setiap saat. Dari sebuah video yang viral di media sosial, pengawal kedaulatan NKRI itu tak saja secara fisik melakukan patroli memantau keamanan di Papua. Mereka juga kerap mendengarkan kata hati jika sedang berada di tengah hutan kala melaksanakan patroli dimaksud. Ini terungkap dari kisah seorang pimpinan TNI sebagaimana yang diunggah channel YouTube The Millennial. Disebutkan bahwa ketika ia bersama anggota sudah jauh meninggalkan pos keamanan, tiba-tiba dirinya dihinggapi perasaan tak nyaman. Entah kenapa, tapi suasana hatinya sangat tidak menentu. Entah kenapa. Dalam situasi yang demikian, ia lantas berhenti sejenak dan mencoba mengendalikan perasaan yang tak karuan itu. Namun semakin ia berusaha menghilangkan rasa itu, suara hatinya malah semakin galau. Dalam kondisi itulah ia lantas memerintahkan anggotanya untuk kembali ke pos keamanan. Selama perjalanan pulang, dirinya sama sekali tak menjelaskan kepada anggota yang lain tentang hal tersebut. Yang dilakukan adalah terus berjalan menuju pos TNI Polri meski waktu yang telah dihabiskan sudah lebih dari 2 jam lamanya. Namun ketika ia bersama anggota hendak sampai pada pos keamanan tempat mereka bernaung, ia coba mengambil teropong kemudian memantau situasi di sekitar pos tersebut. Tak dingana dari balik teropong terpantau 4 orang bersenjata laras panjang sambil mengendap-endap menuju pos tersebut. Melihat pemandangan tersebut, ia pun memerintahkan anggota untuk segera bergegas mendekati target. Sejurus kemudian semua anggota telah pada posisi masing-masing dan bergerak ke sisi lain yang tak disadari oleh KKB. Kala itu prajurit TNI tak memotong kompas, langsung berhadapan dengan pos keamanan. Hal itu untuk menghindari jatuh korban gegara salah tembak. Oleh karena itu, mereka pun bergerak memutar guna menghindari kontak langsung dengan petugas yang sedang jaga di pos keamanan tersebut. Rupanya upaya itu berhasil, dan ketika jarak antara KKB dengan TNI sudah sangat dekat, sekitar 100 meter, anggota pun langsung mengambil sikap. Amunisi dimuntahkan dari senjata yang dipanggul, dan hanya beberapa tembakan saja, 4 anggota KKB langsung tak bersuara. Fakta tentang ini diketahui dari tak adanya tembakan balasan dari kelompok kriminal tersebut. Padahal komplotan itu siap menembak pos keamanan yang dituju. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar lagi suara seperti ada yang jatuh dari atas pohon. Benar saja, ketika diamati ternyata ada seorang anggota KKB yang jatuh dari atas pohon. Anggota KKB tersebut rupanya ditembak oleh petugas yang sedang berada di pos keamanan itu. Sedangkan seorang anggota lainnya ditangkap hidup-hidup oleh aparat keamanan. Tak diungkapkan kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Namun dari fakta yang ditampilkan terlihat situasi itu ada di wilayah pegunungan Papua. Terungkap pula bahwa anggota KKB tersebut ditangkap hidup-hidup dan tak dilukai sedikit pun karena yang bersangkutan tidak memegang senjata. Maksud lain TNI dari menangkap yang bersangkutan adalah ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang KKB Papua. Dari fakta tentang satu persatu anggota KKB yang berhasil dibungkam TNI Polri, maka pantas jika saat ini KKB sepertinya sedang stres menghadapi TNI Polri. Sikap stres itu tampak dari makin brutalnya KKB melakukan penyerangan ke TNI Polri maupun warga sipil lainnya. Serangan tersebut merupakan bentuk dari pelampiasan amarah atas gugurnya anggota KKB. Belum termasuk makin banyaknya anggota kelompok separatis yang menyerahkan diri dan menyatakan kembali ke NKRI. Mereka menyerahkan diri dengan latar belakang yang berbeda-beda. Satu di antaranya adalah makin sulitnya mereka mendapatkan bahan makanan. Faktor kurangnya bahan makanan yang diperoleh kelompok teroris juga menjadi salah satu sebab KKB menyerahkan diri dan bergabung dengan warga sipil lainnya.
bekas anggota TNI tembak prajurit TNI Polri. Untungnya tak ada korban jiwa. Melansir dari poskupang.com, salah satu bekas anggota TNI yang membelot ke KKB Papua, menembak prajurit TNI Polri yang hendak meringkus oknum pelaku pembunuhan warga sipil di daerah bergolak itu. Tak ada korban jiwa dalam insiden mengerikan tersebut. Namun dilaporkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika prajurit TNI Polri sedang mengejar pria yang teridentifikasi sebagai pelaku pembunuhan warga sipil pada Juli tahun 2022 lalu. Kendati ada upaya kelompok kriminal bersenjata untuk menghalang-halangi penangkapan para pelaku, namun prajurit TNI Polri itu berhasil meringkus dua pria yang diketahui berinisial MK dan TK. Pelaku pembunuhan yang selama ini menjadi buronan prajurit TNI Polri tersebut ditangkap tim gabungan yang terhimpun dalam Satgas Ops Damai Cartens. Dari sejumlah warga sipil yang telah dihabisi oleh kelompok separatis teroris itu, satu di antaranya adalah pendeta. Para korban itu dihabisi pada Juli tahun 2022 silam. Informasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa penangkapan dua anggota KKB Papua itu setelah terjadi kontak tembak dengan Satgas Ops Damai Cartens. Saat itu, tim gabungan yang sedang melakukan patroli tiba-tiba mendapat serangan dari KKB Papua. Salah satu oknum yang terlibat dalam penyerangan tersebut adalah bekas prajurit TNI yang berkhianat pada NKRI. Namanya Yotam Bugiangge. Meski demikian, namun tim berhasil menangkap dua anggota KKB berinisial MK dan TK. Atas kejadian itu, Kepala Satgas Ops Damai Cartens, Kombes Faizal Ramadhani, angkat bicara. Ia bahkan memberikan klarifikasi terkait penangkapan tersebut oknum yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Tim berhasil mengamankan dua orang pada saat kejadian kontak tembak di Nogoloid.